welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau baru belajar masak atau cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Today we are making smoked candied salmon. Karena sebenarnya candied salmon itu adalah salmon yang kita smoke, tapi sebelumnya itu kita dry rub pakai gula dan dioles pakai maple syrup. Nah, karena kemarin tuh lagi viral dan sebenarnya tadi tuh aku udah nggak mau bikin, tapi hati aku tuh agak sedikit gimana gitu ya melihat tutorial yang tersebar, karena tutorial tuh salah dan masalah salahnya itu bisa membahayakan kalian gitu. Aku takut banyak yang recook ngikutin step by step yang lagi viral, padahal tuh step by stepnya kurang tepat ya. Karena salmon candy itu tidak bisa sebenarnya dimakan dalam keadaan salmonnya mentah ya. Satu, keadaan salmon yang kalian beli belum tentu salmonnya itu yang sashimi grade. Kedua, ketika salmon pun mau yang sashimi grade udah terpapar sama bahan-bahan seperti garam, gula, kulkas, air, tangan, yaitu pastinya dia akan develop a lot of bacteria, parasite di dalam salmonnya. Jadi itu bisa membahayakan terutama buat ibu hamil, anak kecil, anak orang yang nggak punya kekuatan imun yang kuat, itu bisa bahaya banget, bisa keracunan ya. Dan bakteri itu nggak sembarangan gitu. Makanya Rania, kayaknya aku harus bantu share deh cara yang benar membuat candied salmon yang di smoke. Nah, kalau kalian ya, tapi kan di smoke nggak semua orang punya griller, nggak semua orang punya mesin smoke. Tenang, aku akan kasih hacksnya, walaupun mungkin nanti dari secara suhu sama hasil akhir nggak bisa seperfect pakai mesin smoke, tapi sebenarnya kalian bisa bikin alat smoke DIY hacks pakai alat-alat yang ada di rumah kalian. Yang penting salmonnya jangan sampai kalian makan dalam keadaan mentah ya, it's a big no. Oke, step pertama adalah curing. Curing itu adalah untuk mengurangi kadar air dalam salmonnya. Biasa juga bisa dipakai dalam brisket daging gitu atau smoked beef brisket gitu. Nah, itu kita semua biasanya di curing. Nah, curing itu ada dua, ada wet, ada dry. Kalau yang wet cure itu biasanya memang direndamnya di air gitu. Jadi ada air, gula, dan garam terus di cure. Itu namanya wet cure. Tapi kalau untuk bikin salmon candy biasanya mostly orang tuh pakai dry cure. Makanya kita nggak gunain air, kita masukin brown sugar sama garam. Nanti aku akan share ke kalian biar hasil cure dari salmonnya tuh nggak akan terlalu asin gitu setelah di smoke atau nggak keluar rasanya ya. Itu semua ada takarannya. Dan sebenarnya pada saat proses curing ini kalian nggak mesti hanya menggunakan gula dan garam saja. Bisa kalian tambahin lemon zest, garlic powder, anything you want. Selain jangan ditambahin lagi garam sama gulanya, tuh bisa banget untuk enhance the flavor dari salmonnya. Nah, tapi kali ini karena kita mau bikin yang basic, aku cuma tambahin gula merah, garam, dan sedikit dill. Nah, ini kita cure-nya itu dengan prepare salmonnya dulu. Salmonnya tuh aku potong-potong ya, biar nanti pada saat dimasukin garam dan gula dia benar-benar ngeresep sampai dalam. Nah, untuk perbandingan garam gula, ini resep yang dari aku aja, karena aku juga ngelihat dari orang yang kayak jago banget bikin makanan smoke gitu, terus dia tuh ngasih tips gitu. Nah, ini additional aja, kalau kalian pengen ada smoky-nya bisa tambahin black pepper, tinggal dikali jumlahan salmon kalian dan dikali 6 gram. Tapi ini optional ya, kalau mau bikin buat anak kecil menurut aku ladanya nggak usah dikasih biar bisa dimakan anak-anak.
Nah, kalau diplastikin, di wrap seperti ini, kita sekarang namanya ini mau di dry cure. Kita masukin ke kulkas selama 1 hari full atau enggak 8 jam minimal. Tapi kalau mau lebih maksimal lagi bisa 2 hari di dalam kulkas. Ini udah hari kedua, jadi setelah tadi tahap pertama kita udah preparation and curing ya, kita pakai dry brines ya, garam, gula, dan dill. Nah ini udah seharian didiemin di kulkas, dia akan liquid ya, keluar semua dari salmonnya karena memang gunanya nge-cured itu biar dia moisture-nya keluar ya dari salmon. Ini wanginya udah enak banget jujur, udah wangi-wangi kayak rempah. Kan tadi kita kasih dill sama brown sugarnya udah kuat banget. Nah ini nih pas kita buka aja nih udah kelihatan bentuk salmonnya tuh udah mulai kayak chewy ya, udah mulai mengenyal gitu. Walaupun belum sempurna karena kan memang masih keadaannya basah. Nanti lama-lama kalau kalian dryingin, semakin lama kalian dry di kulkas, semakin akan dia atasnya mengeras tapi dalamnya tuh akan semakin kayak gummy textures. Nah sekarang kita masuk ke step 2, which is adalah rinsing and drying. Rinsing itu maksudnya kita cuci nih bekas akses dari gula dan garamnya. Pakai air es ya, jangan pakai air hangat karena nanti malah bikin salmonnya jadi matang. Baru ntar secara terbuka kita akan taruh di atas loyang dan diamin lagi di kulkas selama 1 kali 24 jam. Baru nanti kita baru bisa lanjutin ke tahap ketiga. Ini sebenarnya nyucinya lebih enak di wastafel, tapi karena aku lagi mau tunjukin ke kalian, jadi aku cuci di sini. Setelah udah kita rinsing, sekarang agak sedikit di pat dry pakai tisu kayak gini. Baru nanti kita bisa keringin di kulkas. Nah kalau udah dicuci, udah dikeringin sedikit pakai tisu, baru sekarang kita taruh lagi di alas dan kita drying di kulkas 1 kali 24 jam. Nah setelah dibilas pakai air dingin itu kan kita mau drying. Gunanya kita drying itu adalah proses yang paling penting di pembuatan candied salmon ini. Karena kita tuh butuh salmonnya membentuk kulit tipis. Namanya tuh pellicle. Jadi habis drying itu kita nunggu form a pellicle. Pellicle tuh kulit tipis di bagian salmon, tak kelihatan deh kayak ada lapisan gitu. Nah nanti juga kita bisa taunya dryingnya tuh udah sempurna apa belum ketika kita pegang permukaan salmonnya tuh bener-bener udah nggak ada sesuatu di tangan kita, berarti proses dryingnya itu udah sempurna. Baru di situ kita boleh glaze. Karena kalau kita glaze di early, nanti dia nggak bisa ngebentuk si pellicle-nya itu. Oke, jangan lupa pada saat mau di drying di kulkas, kasih parchment paper kayak baking paper gini biar dia nggak lengket. Dan nanti pada saat tahap smoke itu kita bener-bener tinggal angkat baking papernya dan taruh. Karena kita nggak bisa nge-smoke pakai di atas panci yang kayak kita mau bikin gini, nggak pakai baking paper karena akan lengket-lengket ke bawah dan akan merusak lapisan dari kulit salmonnya. Ketemu lagi besok. Nah ini udah kita drying di kulkas kemarin 1 kali 24 jam. Tapi kalau misalnya kerasa kurang kering bisa ditambahin lagi sekitar 3-4 jaman. Nanti kalau udah seperti ini kelihatan ya, teksturnya tuh udah mengering. Terus kalau dipegang juga kerasa tuh, atasnya tuh sudah membentuk pellicle. Pellicle tuh adalah lapisan tipis di atas salmonnya. Nah kalau kalian pengen bener-bener sekering itu nih, kayak bagian sebelah sini kan sudah jauh lebih kering karena mungkin dagingnya lebih tipis dari yang sebelah sini. Kalian bisa bantu dengan dikipasin aja. Semua orang-orang luar atau orang-orang yang biasa nge-smoke salmon luar juga selalu biasa dikeringinnya tuh pakai kipas, dikipasin sekitar 3-4 jam baru langsung bisa masuk ke mesin smoke-nya. Oke, jadi sekarang aku mau ajarin kalian cara bikin alat smoke di rumah ya. Ini DIY hacks. Memang mungkin hasilnya nggak akan se-perfect mesin smoke karena mesin smoke itu suhunya bisa kita atur misalnya di 60 derajat, 70 derajat, tapi ini bisa lumayan mendapatkan hasil yang mirip gitu ya. Dari setengahnya kalian nggak makan salmon candy yang berbakteri gitu ya guys. Aku jelasin sedikit dulu perbedaan smoke sama grill. Kalau kalian grill kan pasti sudah familiar ya. Kalau nge-grill itu berarti kita masak langsung ke sumber panasnya, misalnya pakai areng, pakai api gitu kan langsung. Sedangkan kalau smoke itu kita memasak tidak langsung ke sumber panas tapi hanya asapnya saja, makanya disebutnya smoke. Nah smoke itu biasanya kita pakainya kayu-kayuan, bisa pakai apple wood, cherry wood, pokoknya banyak banget ya pilihannya, tapi biasanya yang common itu apple wood. Tapi kan kita susah ya nyari di Indonesia, atau kalian yang di rumah juga masa harus banget beli apple wood, makanya aku kasih hacks juga. Jadi kalian bisa banget mengganti sumber smoke-nya, nggak usah pakai wood tapi pakai beras, teh, dan juga rempah-rempahan. Jadi itu udah hacks yang terkenal banget, sebenarnya udah banyak banget yang tahu. Nanti kalian bakar dan uapnya itu bisa menghasilkan smoke
smoke yang bikin salmon kalian jadi smoke salmon gitu. Nah ini aku ada applewood, tapi kan nggak semua orang punya applewood. Nah applewood ini biasanya tuh sebagai kayak sumber pembakaran untuk smoke-nya. Bisa diganti kalau di rumahan. Bisa pakai star anise atau cinnamon rempahnya. Teh biasa aja black tea gitu. Dan dikasih beras. Nah ini kita siapin aluminium foil. Nah ini kita lipat ya, bentuk seperti mangkuk gitu. Terus kita taruh beras, terus kasih teh. Nah hari ini aku pilih rempahnya pakai kayu manis sama star anise. Nah untuk tahapan smoke ini aku ajarin ya. Jadi itu ada dua tipe untuk yang namanya candied salmon. Ada yang hot smoke candied salmon, ada juga yang cold smoke candied salmon. Sebenarnya kalau untuk yang di rumah kita lebih mudah untuk achieve yang hot smoke, karena yang hot smoke itu bisa kita pakai di suhu tinggi. Biasanya kalau kita pakai panci atau pakai oven suhunya tuh pasti tinggi. Jadi kalau kita nge-hot smoke itu suhunya di atas 60 derajat guys, sampai dengan 120 derajat. Hasilnya sama-sama enak, cuman bedanya teksturnya itu salmonnya jadi matang dan flaky. Tapi kalau kalian pengen dapetin teksturnya yang gummy dan chewy kayak yang dijual di luar negeri, kalian harus pakai teknik cold smoke. Nah kalau mau achieve cold smoke itu ada alatnya tersendiri, tapi bisa juga kok pakai teknik kayak kita. Tapi inget, apinya bener-bener harus kecil banget karena temperaturnya tidak boleh lebih dari 60 derajat. Jadi cuman sekitar 20 sampai 55 derajat saja. Nah, setelah sudah tertata seperti ini, tutup pancinya rapat-rapat dan kita nyalain dulu apinya pakai api besar dulu selama 5 menit karena itu untuk memanaskan rempah-rempah dan teh yang udah kita buat. Nanti setelah udah build up asapnya, baru kita matikan dan kita biarkan di dalam asapnya selama 10 menit. Jangan lupa untuk selalu memasang termometer kalian untuk memastikan suhunya sesuai yang kita harapkan ya guys. Nah ini aku coba bikin dua varian. Jadi yang satu aku pakai alat rumahan panci seperti yang kalian lihat sebelumnya. Tapi karena kebetulan aku juga punya mesin smoker di rumah, ini aku juga bikin salmon keduanya pakai mesin smoker. Kurang lebih hasilnya menurut aku sama sih guys. Cuman bedanya kalau yang pakai mesin smoker hasilnya lebih merata dan suhunya lebih bisa dikontrol. Kali ini tuh aku bikin dua sih, aku bikin yang hot smoke, tapi juga aku bikin yang cold smoke. Nih yang aku tunjukin ke kalian adalah hasil yang di rumahan. Kalau yang di rumahan biasanya hasilnya pakai hot smoke ya, jadi hasilnya kayak begini. Dalamnya itu flaky, terus ada lemak-lemak dari salmonnya, enak banget, tapi luarnya tetap dapat tekstur crunchy kayak candy salmon pada umumnya. Jadi kalau misalnya hasil dari salmon candied kalian gak gummy atau gak mentah, jangan merasa gagal ya, berarti kalian tetap berhasil bikin yang varian hot smoke. Kayaknya untuk orang-orang yang gak terbiasa makan salmon yang mentah, aku anjurin coba bikin candied salmon yang hot smoke ya. Jadi pasti kalian tetap bisa kemakan.